Oke, baik. Udah jam 16.30 kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua anggota kelas mata kuliah Digital Marketing Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi hari ini tanggal 11 September 2025. Saya izin melanjutkan untuk perkuliahan kita. Kita sudah memasuki hari ini masuki perkuliahan ketiga, nggak kerasa ya. Jadi kita tersisa ada 5 pertemuan lagi sebelum masuk UAS, UTS, dan dilanjutkan oleh dosen selanjutnya ya. Oke, rekan-rekan semua, di minggu lalu saya memberikan assignment tugas kedua mata kuliah digital marketing. Jadi saya memberikan tugas untuk rekan-rekan semua anggota kelas itu membuat dan belajar untuk membuat desain. Yang pertama itu info lowongan pekerjaan Bank Mandiri, petugasnya lowongannya customer service. Kemudian yang kedua brosur atau flyer PT Aneka Roti Ceria. Teman-teman membuat produk biskuit rasa coklat pisang ya, harganya 15.000. Silakan teman-teman saya cek hari ini untuk yang membuat tugas ada satu orang yang tidak membuat tugas di deadline. Deadline-nya itu di tanggal 10 kemarin, hari Rabu jam 5 sore. Namanya Khoinusa Istiqomah. Yang lain terima kasih, saya sangat appreciate buat rekan-rekan yang membuat tugas sesuai dengan deadline yang sudah saya berikan. Nah, yang pertama kita akan mereview terlebih dahulu sebelum masuk ke pertemuan hari ini, ke materi hari ini, rekan-rekan semua. Ini ada 3 desain yang menarik. Saya coba minta pendapatnya dari Safetra Beniab Gufron. Safetra, coba lihat dari 3 desain ini, desain satu, desain kedua, desain ketiga. Menurut Safetra, kira-kira desain mana yang paling pas dan paling bagus menurut Safetra? Silakan. Kalau dari menurut saya, Pak, kalau menurut saya sih, kalau di dalam penilaian sih, sepertinya saya lebih ke yang di tengah, Pak, yang ada kuningnya, Pak. Oke, alasannya kenapa Meskipun kira-kira? alasannya ya meskipun Mandiri ini kan dia konsepnya lebih ke biru, tapi dia lebih Hmm. apa tuh mengambil warna yang lebih menarik, Pak, lebih daripada melihat warna biru tuh lebih genjreng warna kuning, Pak. Jadi lebih lebih apa tuh kalau misalnya hooknya itu lebih kuat, Pak, gitu, Pak, warna Iya, kuning itu, Pak. lebih terlihat ya. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Setra untuk sharingnya. Selanjutnya saya coba minta Nathanael. Nathanael, coba kira-kira menurut Nathanael dari ketiga desain ini, desain mana yang paling proper dan paling pas untuk dinaikkan kalau seandainya Nathanael sebagai ini ya, sebagai manajemen di Bank Mandiri untuk mempost iklan promosi lowongan pekerjaan. Kalau menurut saya ke nomor nomor tiga. Nomor 3 ya. Alasannya kira-kira kenapa Nathanael? Mereka tuh udah gitu sama deadline-nya udah kelihatan. Juga sama juga nggak terlalu monoton ke kata-kata doang. Nggak kayak nomor dua itu doang. Kan Oke, terlalu banyak kata-kata gitu. oke baik. Terima kasih. Yang terakhir di Ajeng Kurnia Ningrum, coba di Ajeng kira-kira menurut di Ajeng dari 3 desain ini yang mana yang paling proper? Kalau menurut saya itu yang nomor 3 juga, Pak. Oke baik. Terima kasih. Oke, kita mungkin langsung aja ya. Jadi kalau menurut saya semua desainnya bagus, namun mungkin yang lebih mendekati itu, namun ini mungkin logonya memang harus dipindah ke kanan ya. Jadi antara logo BUMN ini biasanya sebelah kiri. Kalau sekarang kayaknya Danantara ya untuk logonya. Kemudian logo Bank Mandirinya di sebelah kanan. Kemudian di sini juga ada foto mbak-mbak yang customer service-nya Bank Mandiri. Kemudian ada info persyaratan, kemudian dokumen yang dilampirkan, deadline, dan juga
info telepon, alamat ya, dan email ya. Jadi memang sudah oke. Yang lain pun juga sebenarnya sudah infonya sudah lengkap. Namun memang rekan-rekan semua kalau yang namanya desain itu soal taste ya. Tapi teman-teman sudah belajar untuk mencoba untuk membuat. That's the point. Yang kedua, teman-teman tahu apa yang mau dimasukkan, kontennya, gambarnya, kantornya ya, info lengkap termasuk persyaratan alamat ini ya, lowongan, dan juga posnya, CV-nya di mana gitu ya. Ini juga satu langkah yang bagus because nanti teman-teman ketika karena teman-teman ini disiapkan untuk menjadi pelaku usaha ya dari prodi kewirausahaan. Rekan-rekan ini ketika nanti membuat desain ya, belajar membuat info mengenai produk yang dijual, ataupun nanti teman-teman mau cari lowongan apa ya, membuat info lowongan pekerjaan untuk membantu di usahanya ya. Mungkin teman-teman serta-merta nggak mungkin langsung meng-hire desainer karena mungkin keterbatasan budget pas di awal-awal memulai usaha. Jadi teman-teman sudah mulai belajar gimana caranya membuat desain info lowongan pekerjaan. Jadi ini bisa membantu nanti ke depannya teman-teman. Nah, yang namanya desain itu relate to latihan ya, latihan dan kemudian juga selera ya. Ketika kita sudah terbiasa untuk melatih kemampuan desain kita, termasuk juga melihat desain-desain yang lain, misalnya dari Pinterest.com, kemudian juga teman-teman melihat info dan review-review yang lain, kemudian juga teman-teman misalnya menggunakan desain-desain template yang dari Canva ataupun dari Photoshop atau Corel atau Illustrator dan lain sebagainya, itu teman-teman juga bisa memudahkan untuk membantu membuat desain yang proper dan bagus. Nah, ini saya yakin saya minta buat teman-teman semua karena teman-teman masih di semester 5 atau semester masih baru. Saya pikir masih banyak waktu 2-3 tahun sebelum lulus ini untuk melatih kemampuannya. Pak, saya pengen ngelatih desain, silakan. Walaupun kita bukan dari jurusan IT, jurusan desain komunikasi visual, tapi ini sangat penting. Dan saya pun juga dulu pada saat setelah lulus pun juga masih sama, masih belajar juga desain juga sampai ngeles gitu ya, sampai les desain. Jadi teman-teman menurut saya masih mumpung ada waktu, saat ini masih banyak kesempatan buat kita belajar sesuatu yang baru. Teman-teman bisa melatih kemampuan bahasa asing, kemudian desain ya. Kalau kemudian ada yang suka programming, coding dan lain sebagainya, teman-teman bisa latih. Jadi bisa melatih kemampuan. Nah, ini saya hanya membuka jalan. Selanjutnya teman-teman silahkan dilatih terus ya, daripada ngabisin waktu untuk main Mobile Legend atau Free Fire dan lain sebagainya. Coba teman-teman latih kemampuannya, misalnya ya 1 jam aja per hari buat belajar di Canva ataupun di desain yang lain. Banyak tutorial gratis di YouTube, di internet teman-teman bisa gunakan sehingga teman-teman bisa gunakan untuk melatih kemampuannya ya. Siapa tahu nanti setelah lulus bisa buat perusahaan printing atau advertising gitu ya, percetakan dan lain sebagainya ya dengan kemampuan teman-teman. Even you are a boss ya, walaupun teman-teman bosnya atau ownernya, minimal teman-teman tahu ya, nggak mengedesain itu ngerti gitu. Jadi teman-teman bisa punya taste, teman-teman bisa menilai desain yang dibuat oleh tim desainernya gitu ya. Jadi kita punya basic pengetahuan itu gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada 3 desain untuk tugas yang kedua, desain flyer promo biskuit roti kita, roti banana, roti rasa pisang, coklat, yang dibuat oleh PT Aneka, apa tadi ya, perusahaannya PT Aneka Sari Roti ya. Oke, ini coba kita, PT Aneka Roti Ceria ya, ke harganya 15.000. Nah, dari ketiga desain ini saya pengen minta review desain mana yang paling bagus. Kira-kira Doni Manik coba dari 3 desain ini, menurut Doni, Ya Pak, desain mana yang paling proper dan paling bagus? di nomor 2 Oke, saya. kenapa nomor 2 menurut Doni? Kira-kira apa reviewnya, analisanya? Karena kayak lebih menarik gitu Pak. Hmm, Soalnya bisa di baik. Oke, baik. Ada tambahan? Cukup? Lebih Coba menarik? Pak. Cukup.
Terima kasih. Lanjut Vina. Vina, coba Vina, mungkin ada tambahan Vina, kira-kira? Kalau dari saya pilihan nomor 3 Pak, karena pemilihan warna, kemudian juga desain dari kemasan Ya, produknya, itu sih Pak. oke, oke. Terima kasih Vina. Nomor 3 ya. Terakhir Tia Soraya dari Tia. Menurut Tia, Mbak Tia suka desain yang mana kira-kira? Aku juga suka nomor 2, Pak, karena di sini lebih lengkap gitu isinya. Tersedia juga alamat dan juga nomor nomor si penjual gitu, Pak. Oke, oke, baik. Semua desainnya nih bagus, namun memang tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu pada saat kita membuat desain, ya ini juga jangan lupa info yang lengkap ya. Ini ada bagaimana cara pemesanan bisa lewat WA atau telepon, alamatnya di Mendalo Darat, Muaro Jambi, kemudian harganya ya. Ini bisa jadi informasi yang lengkap. Yang lain juga sudah bagus, tetapi teman-teman tinggal menambahkan info yang lebih lengkap lagi. Dan pemilihan warna juga harus ini ya menarik ya. Ini juga teman-teman yang nomor 2, nomor 3 ini juga pakai menggunakan warna kuning. Rekan-rekan semua, biasanya desainer itu menggunakan warna-warna yang terang untuk bisa menarik orang dan ngejreng gitu ya pada saat ngeliat, ada desain ini nih, roti banana PT Aneka Roti Ceria gitu ya. Biasanya mereka menggunakan ada yang warna merah, kuning gitu ya, biru gitu ya. Itu adalah salah satu warna-warna yang paling powerful, menarik orang, mengattract orang untuk melihat suatu iklan gitu ya. Tapi ini bagus teman-teman, ini sudah bisa dioptimalkan terus kemampuan desainnya. Jadi siapa tahu nanti yang saya hanya membuka jalan aja buat teman-teman membuka cakrawala bahwa kemampuan desain ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bagus. Eh, Teman-teman nanti setelah lulus mau bekerja dulu menjadi tim digital marketing, menjadi desainer ataupun menjadi konten kreator itu teman-teman bisa latih dari sekarang ataupun teman-teman langsung terjun ke bisnis kemudian juga melatih kemampuannya dari sekarang untuk membuat promo-promo dan membuat konten-konten menarik dari bisnis yang dibangun lewat digital channel, medsos dan lain sebagainya. Oke, ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua, tugasnya sangat bagus. Semoga bisa terus konsisten untuk membuat tugas sesuai dengan deadline-nya di pertemuan berikutnya sampai pertemuan 8 UAS UTS. Oke, rekan-rekan semua, ini jam eh, 16.45 saya minta waktu sekitar 35 menit untuk hari ini rekan-rekan semua. Di pertemuan sebelumnya saya membahas mengenai lebih dalam ya mengenai latar belakang why we are learning digital marketing. Dan hari ini tentunya saya akan mendalami dan menjelaskan terkait peranan sosial media sebagai digital channel dalam mengoptimalisasi bisnis ya teman-teman sebagai pelaku usaha, pelaku UMKM, calon-calon entrepreneur yang tentunya bisa mengoptimalkan sosial media ini dalam mengembangkan bisnis atau usaha yang dijalankan seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, saya yakin di ruangan di Zoom ini, saya yakin semua kita, teman-teman apalagi Gen Z ini banyak sekali yang sudah pasti menggunakan sosial media bukan hanya sebagai personal branding, juga cari teman gitu ya. Ada yang juga cari jodoh, ada yang juga apa mencari sesuatu informasi dan lain sebagainya ya. Saya pikir saat ini sosial media itu mulai dari yang paling banyak digunakan Instagram, TikTok ya. Ini menjadi sesuatu yang lumrah dan banyak sekali digunakan oleh kita dalam berkomunikasi ataupun dalam membangun personal branding dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam bisnis, sosial media ini menjadi penting buat kita dalam mengenalkan suatu produk dan layanan, apalagi misalnya teman-teman katakanlah baru membuat suatu bisnis, misalnya membuat toko bakery di depan kampus Unja untuk mengenalkannya, caranya salah satu yang digunakan ya, selain teman-teman memasang banner di depan warung rotinya, teman-teman bisa gunakan sosial media ya. Nanti mungkin di minggu depan kita akan bahas media channel digital lainnya yang bisa digunakan untuk bisa men-trigger orang untuk menarik untuk melakukan transaksi pembelian di bisnis yang kita bangun. Nah, sosial media ini didefinisikan sebagai a computer-based technology that facilitates the sharing of ideas, thoughts, and information through virtual network and communities.
Jadi aplikasi sosial media ini memang dibuat ya untuk memfasilitasi ya sharing ide, pikiran, informasi, bahkan foto ya melalui jaringan virtual dan komunitas ya. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak ya di sini menggunakan Twitter X ya, TikTok, kemudian Pinterest, kemudian apalagi Facebook, LinkedIn, YouTube ya. Dan ini tentunya bisa sangat membantu kita untuk bisa membangun komunikasi, mencari pertemanan dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya, kenapa sosial media dari data We Are Social Hotsuite di bulan Januari tahun 2021 di Indonesia itu dari jumlah total penduduk kita 274 juta, itu pengguna mobile connection-nya itu dia adalah 345 juta, kemudian pengguna internetnya itu 202 juta, penetrasinya 73% dari jumlah penduduk untuk pengguna internet, dan pengguna aktif sosial media itu adalah 170 juta orang dengan penetrasi ke jumlah penduduk 61%. Artinya dari 274 juta orang itu 61%-nya atau 170 juta orang itu menggunakan sosial media ya. Termasuk kita semua di sini menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dan lain sebagainya, mencari informasi. Bayangkan saat ini teman-teman kita bisa dengan mudah mencari informasi secara real time, dengan apalagi misalnya kondisi kemarin ya beberapa waktu yang lalu terjadi demo dan lain sebagainya, kita bisa melihat secara real time baik itu live ya ataupun postingan. Bayangkan kalau kita masih zaman dulu kita harus mencari informasi lewat koran dan baru bisa ngebaca informasinya besok ya, kemudian televisi dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kita hanya membuka smartphone, kemudian kita bisa mengetahui apa yang terjadi di benua lain. Misalnya di beberapa hari ini terjadi kericuhan di Nepal misalnya ya. Kemudian hari barusan juga terjadi kericuhan di Paris ya. Kita hanya dengan membuka Instagram ataupun TikTok, kita bisa mendapatkan informasi secara gratis dan tentunya juga faktual seperti itu. Jadi ini bisa sangat memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dan mencari informasi. Termasuk juga pada saat kita bisa membangun bisnis, kita bisa mengembangkan informasi, memposting informasi-informasi yang menarik ya, yang lucu, yang entertaining, kemudian orang suka dan video kita viral sehingga banyak yang akan melihat dan mau membeli produk kita atau datang ke warung atau toko kita sehingga mereka akan bertransaksi gitu. Ternyata ada toko roti yang baru nih di depan kampus Unja, namanya misalnya Vina Bakery, dia spesialisasinya jualan misalnya egg tart gitu ya, dari Macau, dari Hong Kong gitu ya. Harganya murah, cuma 5.000, kemudian rasanya enak, besar, kemudian juga cocok buat mahasiswa nih, buat cemilan sore gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu media kita untuk bisa mempromosikan bisnis kita. Dan hebatnya lagi, sosial media ini seperti Meta ataupun TikTok, mereka ada ads manager atau kita bisa mempromote. Jadi postingan kita itu bisa kita promote ke orang-orang yang berada di radius berapa kilometer dari bisnis yang kita bangun, sehingga mereka ketika scrolling TikTok ataupun scrolling Instagram, itu iklan kita muncul. Mungkin teman-teman sering ya buka Instagram, muncul sponsor, itu adalah salah satu strategi untuk bisa mempromosikan bisnis kita lewat berbayar ya. Secara cost lebih murah dibandingkan kita mengiklankan di radio, televisi ataupun di koran, dan kita bisa mengukur berapa orang yang melihat iklan yang kita tayangkan, berapa engagement, berapa yang like, berapa yang komen, ataupun mereka langsung bisa klik link untuk transaksi belanja secara online di e-commerce kita, atau langsung klik link untuk chat langsung directing ke WA bisnis kita. That's the powerful of the social media ya. Kemudian di Februari 2022 dari data We Are Social juga bahwa di sini ditunjukkan di Indonesia the most used social media platform sosial media yang paling banyak digunakan di Indo. Yang pertama itu ada WhatsApp ya. WhatsApp ini sudah jadi komunikasi wajib, semua handphone kayaknya sudah terinstall aplikasi WhatsApp. Jadi seperti hari ini saya menginformasikan kegiatan perkuliahan ya, merimain teman-teman juga dari WhatsApp group ya, tentunya ini juga sangat memudahkan kita. Kemudian ada yang namanya Instagram ya, paling banyak digunakan di Indonesia, kemudian Facebook,
kemudian TikTok ya 63%, Telegram, Twitter, Facebook Messenger, Line, Pinterest dan lain sebagainya ya. Jadi dari sosial media platform ini kita bisa belajar bahwa ternyata sosial media-media mainstream, Instagram, Facebook, TikTok ini yang paling banyak digunakan, dan kita sebagai calon-calon entrepreneur yang ataupun teman-teman sudah menjadi pelaku usaha, teman-teman harus menyadari mau nggak mau kita harus bisa menggunakan sosial media di era disruption saat ini untuk bisa mengedukasi, membangun branding ya, brand image, brand awareness kepada market lewat optimalisasi sosial media. Nah, sosial media pun juga tadi kita harus belajar membuat create konten yang menarik. Teman-teman saat ini sudah banyak sekali eh, OpenAI atau ChatGPT ataupun kita menggunakan search engine seperti Google, Bing dan lain sebagainya untuk bisa mencari ide-ide, membuat konten yang seperti apa yang menarik. Dan ingat saat ini kita melihat bahwa sosial media ini orang sudah semakin senang dengan konten-konten yang motion atau yang bergerak atau dalam bentuk video, bukan dalam bentuk gambar ya. Jadi teman-teman ketika membuat konten dalam bentuk video, pasti views-nya itu akan lebih banyak dibandingkan konten-konten yang dia hanya gambar atau bentuk JPEG ataupun PNG. Jadi teman-teman bisa mengikuti tren yang terjadi saat ini. Misalnya tren saat ini mengenai apa, teman-teman bisa mengikuti ataupun mencari informasi, ide-ide dari ChatGPT atau Gemini AI ataupun OpenAI atau search engine yang lain ya, yang bisa dimudahkan untuk kita mencari ide-ide dalam membuat konten gitu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di Februari 2022 Instagram itu di Indonesia sendiri ya, advertising audience overview. Jadi kita bisa melihat audiens iklan yang ada di Indonesia, di mana pengguna Instagram itu di Indonesia di tahun 2022 itu mencapai 99,15 juta orang. Jumlahnya sangat huge, sangat besar sekali ya. Bayangkan di Singapura itu jumlah penduduknya hanya 5 juta orang, kita ini pengguna Instagramnya hampir almost 100 juta orang ya. Dari total penduduk Indonesia saat ini sekitar 285 juta orang. Kemudian Instagram dibanding dengan total populasi itu 35% ya jumlahnya. Kemudian dibandingkan dengan total penduduk yang menggunakan internet itu hampir 50%-nya itu menggunakan Instagram ya. Kemudian mungkin yang sudah sepuh gitu ya, mungkin nggak suka menggunakan medsos, tapi anak-anak yang teenagers, milenial, Gen Z itu pasti sudah menggunakan sosial media Instagram seperti itu. Nah, kemudian total user time index yang digunakan atau rata-rata orang menggunakan sosial media apps di bulan April 2025 menunjukkan bahwa YouTube adalah sosial media platform yang paling banyak ditonton dengan durasi yang lebih lama. Apalagi saat ini sudah banyak tablet ya, iPad misalnya, kemudian smart TV ya. Orang lebih seneng video-video on demand ya, misalnya video traveling, orang-orang YouTube, Next Carlos misalnya review makanan gitu ya, ataupun yang lainnya ya di YouTube. Kemudian ada WhatsApp ya, sosial media yang paling banyak digunakan waktunya secara waktu. Kemudian Facebook ya, kemudian juga ada Instagram dan TikTok, Telegram, Messenger dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat bahwa beberapa aplikasi ini memang sangat powerful ya. Saya membuat konten di YouTube itu kayaknya sudah dari 2015, 2016 sampai sekarang. Mulai dari materi perkuliahan juga saya share di YouTube saya, kemudian ke traveling ataupun tips review dan lain sebagainya. Dan menurut saya ya kita bisa monetize, mencari AdSense dari sana. Saat ini juga kita bisa mencari uang dari Facebook Pro, kemudian dari TikTok juga ya, dari Instagram teman-teman bisa jadi selebgram juga. Jadi yang saya pengen sampaikan bahwa teman-teman saat ini ya selain mahasiswa, teman-teman bisa gunakan sosial media ini untuk mencari pundi-pundi uang ya. Karena saya lihat beberapa mahasiswa pada saat mengerjakan tugas kemarin, saat ini Gen Z itu ini ya sok misterius gitu ya. Banyak yang Instagramnya fotonya nggak ada, postingannya nggak ada, kosong, kemudian di private gitu ya. Kalau saran saya ya contohnya ya beberapa hari ini kita melakukan rekrutmen karyawan untuk petugas customer service. Salah satu yang bisa kami lihat untuk melihat profil seseorang itu dari sosial medianya. Jadi yang saya pengen sampaikan teman-teman,
silakan gitu ya menggunakan sosial media untuk personal branding ya, untuk dalam artian pencitraan yang positif ya. Misalnya saya ada pernah ini ya lihat mahasiswa yang saya bimbing ya kelas internasional di 2023 kalau nggak salah, itu dia aktif sosial medianya, kemudian dia banyak melakukan postingan yang positif, misalnya menjadi juara jadi lomba debat gitu ya, ataupun kegiatan KKN, ataupun dia jadi apa ketua organisasi dan lain sebagainya di sharing. Nah, ini menurut saya sangat positif dan tentunya sebagai recruiter kita juga akan tertarik orang-orang yang aktif seperti ini gitu ya. Namun kalau misalnya sosial medianya private, kemudian nggak ada postingan sama sekali ya kita juga nggak bisa melihat orang ini seperti apa ya. Jadi buat teman-teman yang masih private, menurut saya ya ini saran saya, mungkin yang hampir 20 tahun bekerja di IT dan di telco industri, saran saya teman-teman bisa gunakan sosial media itu sebagai personal branding kita. Untuk personal branding ini dalam artian ya kita bisa menjual diri kita di sana seperti itu. Kita bisa melihat pada saat kita mau masuk lamar pekerjaan, kita dilihat gitu oh, orangnya seperti apa gitu ya. Jadi buat teman-teman silahkan gunakan sosial media itu untuk bisa membangun personal branding kita yang positif. Kemudian selanjutnya most install aplikasi di tahun 2024, jadi dari aplikasi yang paling banyak diinstal baik itu di App Store di iPhone ataupun di aplikasi yang berbasis iOS ataupun berbasis Android. Di sini kita bisa melihat bahwa TikTok itu adalah aplikasi yang paling banyak diinstal di worldwide di dunia dengan jumlah pengunduh 773 juta orang, kemudian diikuti Instagram 759 juta, kemudian Facebook, WhatsApp, Temu, Telegram, CapCut, Threads, Snapchat, ChatGPT, WA Business, Messenger, Spotify, dan lain sebagainya ya. Saya belum pernah install aplikasi Temu, ya nggak tahu ya, cuman kita lihat empat besar ini, aplikasi TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp ini yang paling dominan dan paling populer di Indonesia. Jadi ketika teman-teman terjun menjadi seorang pebisnis ya pada saat telah lulus nanti, yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa mengedukasi orang terkait bisnis yang akan dibangun ataupun memperkenalkan ataupun membangun brand image dan awareness ke pasar, itu adalah ya media ini ya, TikTok, Instagram, Facebook ya, yang bisa digunakan untuk kemudian untuk komunikasi chat, transaksi tends to transaksi ya. Itu teman-teman bisa menggunakan WA Business. Jadi orang ketika klik link tertentu bisa pesan ke WA berikut nomor ya. Mungkin teman-teman bisa pernah lihat ya, WA titik slash slash nomor handphone. Jadi pada saat diklik langsung didirect ke aplikasi WA. Itu adalah salah satu powerful. Ataupun di Instagram misalnya ya, teman-teman buka suatu profil UMKM atau usaha gitu ya, mereka menyertakan link tree. Di situ ada connecting ke WA owner atau ke Google Maps ataupun connecting ke Grab ataupun Gojek gitu seperti itu, ataupun ke e-commerce gitu ya seperti itu. Kemudian selanjutnya the TikTok is the powerful now ya. Jadi kita harus menyadari walaupun TikTok ini sepenuhnya tidak digunakan di Cina. Jadi pada saat di Cina saya nggak bisa gunakan TikTok sama sekali. Jadi TikTok itu malah dilarang di Cina, di mana TikTok ini adalah aplikasi yang dibangun oleh perusahaan Cina seperti itu ya. Nah, tapi ya saat ini TikTok ini menjadi sangat-sangat populer ya, karena tadi ya orang suka yang motion, yang suka video, yang suka informatif dan lain sebagainya, sehingga TikTok ini saat ini sangat digandrungi oleh para pengguna di Indo ataupun di yang lain seperti itu. Jadi buat teman-teman, ketika teman-teman membangun usahanya ya, ketika nanti setelah lulus ataupun saat ini mulai merintis, teman-teman bisa gunakan sosial media. Jadi video yang di upload di TikTok bisa di-upload juga di Telegram, sehingga orang bisa tahu gitu ya, karena algoritmanya TikTok ini berbeda dengan Instagram. Kita sangat cepat dan mudah sekali untuk viral. Di viral dalam tanda positif ya, ketika usaha kita viral ya, banyak review dan banyak yang follows ya, itu sangat mudah sekali orang-orang di sekitar kita melihat iklan kita dan tentunya berimpact pada transaksi penjualan ya seperti itu.
Dan tentunya juga ketika teman-teman mendorong dengan promote ads ataupun di Instagram ataupun di TikTok di sekitar daerah teman-teman, ya tentunya orang akan lebih menarik lagi gitu ya. Misalnya 5 kilometer dari tempat usahanya di depan kampus Unja, teman-teman, orang akan melihat iklannya. Kemudian misalnya iklannya ini ditunjukkan ke segmen yang anak-anak Gen Z, misalnya umur 15 sampai 25 tahun misalnya, seperti itu bisa pasti akan lebih powerful banget ya. Jadi kita bisa mensegmenkan bisnisnya sesuai dengan profiling yang pengen kita tuju dari segi segmentasi pasarnya. Kemudian kenapa TikTok powerful? Selanjutnya adalah di Januari 2024 TikTok Advertising Audience Overview, kita melihat bahwa saat ini di seluruh dunia pengguna TikTok umur yang 18 tahun ke atas itu hampir 1 miliar pengguna ya, 884 juta orang di seluruh dunia. Ini dikurangi jumlah pengguna TikTok di Cina ya. Jumlah penduduk orang Cina itu ada 1,4 juta penduduk. Mereka ini di luar Cina ya, itu mereka adalah para 84. Bayangkan ya kalau para orang-orang di Cina bisa mengunduh dan menginstal aplikasi TikTok, akan lebih powerful sekali. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat di sini bahwa TikTok menjadi sesuatu yang sangat powerful untuk kita bisa gunakan dalam menjalankan dan mengedukasi pasar ataupun meningkatkan transaksi penjualan. Kemudian benefit of using social media for the company ya, untuk teman-teman ya sebagai calon-calon pelaku UMKM dan entrepreneur. Use of the social platform is on the rise ya. Saat ini semua orang ya yang menggunakan sosial media itu untuk personal ya, untuk pribadi bisa dikatakan pasti terinstall aplikasi-aplikasi sosial media. Entah dia menggunakan Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram, Threads, dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau kita sebagai para pelaku UMKM, media apa yang paling powerful untuk kita gunakan dalam menjalankan dan mempromosikan bisnis kita? Ya sosial media ini salah satu media yang paling powerful dalam melakukan edukasi digital channel. Kemudian there's more opportunity to branch out among social media network. Jadi kita paling gampang sekali bisa share ya iklan kita atau promosi kita di sosial media lewat WA grup ya. Kemudian kita post juga di Instagram dan Facebook. Kemudian kita post juga di TikTok gitu ya, dengan konten-konten yang sama. Jadi orang yang menggunakan sosial media tersebut, baik itu TikTok ataupun Instagram, juga bisa melihat iklan-iklan kita seperti itu. Kemudian direct connection with user and brand partner ya, kita bisa berkomunikasi langsung dengan calon-calon pelanggan kita lewat direct messenger. Kita connectingkan dengan WA bisnis kita, kemudian juga kita bisa mencari partner bisnis gitu ya, bisa lewat sosial media ini ya. Karena saat ini teman-teman mencari informasi misalnya di Google ataupun di sosial media misalnya ya, misalnya bakery enak di kota Jambi itu ya, nanti muncul ya bisnisnya teman-teman. Jadi ini bisa menumbuhkan bisnis partner atau brand partner ataupun juga calon-calon pelanggan kita, ataupun memaintain pelanggan-pelanggan kita yang existing yang sudah berlangganan produk yang kita beli, yang kita jual seperti itu. Kemudian better support for your brand image, yes ya. Jadi dalam yang namanya sosial media ini bisa men-trigger orang untuk mengetahui profil bisnis kita, produk apa yang kita jual, alamatnya di mana, bagaimana menghubungin, bisa juga komplain, bisa juga ini ya komen ya dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi perbaikan yang baik untuk brand image usaha yang kita bangun atau perusahaan yang kita bangun. Even perusahaan-perusahaan sebesar seperti Apple ya, mungkin Apple berapa hari ini launch Apple 17 ya, iPhone 17 17, dan mereka juga mempost di Instagram Apple-nya seperti itu ya. Nah, kenapa kita entitas usaha UMKM yang masih kecil dan baru kita nggak menggunakan sosial media? Salah banget ya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang besar yang Fortune 500 ya, ataupun perusahaan-perusahaan yang besar di Indo pun juga sama ya. Mereka menggunakan sosial media untuk bisa membangun personal branding, tends to juga bisa membangun untuk transaksi penjualan dan lain sebagainya, mempromosikan suatu produk dan layanan yang kita jual. Kemudian yang berikutnya create path of least resistance to the website ya. Jadi orang-orang itu kalau mencari informasi yang sifatnya edukatif kemudian informatif ya, yang singkat dan tidak begitu mendalam,
mereka akan cari di sosial media, namun ketika mereka akan mencari informasi yang lebih detail dan lebih dalam, mereka akan mencari di website. Makanya perusahaan-perusahaan biasanya di sosial media juga dicantumkan website perusahaan gitu ya. Jadi kita bisa mengklik lebih lanjut, ini perusahaannya sebenarnya apa sih? Nah, di website kan bisa ditampilkan lebih banyak dibandingkan info yang ada di sosial media. Kemudian eliminate roadblocks on the path of purchase ya. Kita bisa memudahkan orang untuk bisa transaksi ya, melakukan pembelian produk kita dari sosial media ini. Bayangkan ya, orang ketika melihat produk kita, kemudian wah ini lucu nih, si Vina membuat bisnis jilbab misalnya ya. Kemudian wah ini bagus nih jilbabnya, mau beli dong. Di sosial medianya langsung dicantumkan, bagi yang berminat jilbab manik-manik warna pink ini bisa klik link di Shopee ya, teman-teman langsung directing ke Shopee, langsung bisa transaksi dan barangnya akan dikirimkan esok gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi bisa menghalangkan dan mempermudah orang-orang itu bisa untuk langsung membeli. Jadi calon-calon pembeli, buyers atau pelanggan itu bisa langsung membeli tanpa dihalangi oleh lokasi, wilayah dan lain sebagainya. Saat ini orang dengan mudah membeli produk dan layanan di lewat online seperti itu. Kemudian open honest customer feedback ya. Jadi kita bisa mendapatkan review feedback dari pelanggan sehingga ini bisa memudahkan kita untuk mendapatkan masukan-masukan apa yang harus kita perbaiki. Komplain dari pelanggan itu bisa sangat-sangat penting ya. Jadi saya selalu kalau di saya pribadi ya, ketika ada masukan dari pelanggan itu pasti langsung saya perbaiki apa yang harus kita perbaiki sehingga pelanggan pun senang dan didengarkan. Dan jangan lupa ya, kata-kata sakti ya, minta maaf, terima kasih, tolong ya. Minta maaf Pak, mohon maaf ke kendala dan kesalahan yang kami lakukan, kami akan memperbaiki. Bila perlu teman-teman memberikan gimmick-gimmick misalnya untuk spesial untuk Bapak, karena kesalahan dan komplain ini kami akan berikan diskon 50% untuk produk tertentu misalnya. Ini bisa menjadi strategi yang paling powerful untuk memaintain pelanggan-pelanggan kita. Ingat ya, pelanggan yang loyal itu akan bisa merekomendasikan ke pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi kita harus menjaga feedback, masukan yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian uncover deeper conversation with social listening. Jadi kita juga bisa melihat dan menerima masukan-masukan. Kemudian juga melihat ya kompetitor sedang melakukan apa. Ini juga jadi riset dan masukan insight buat kita apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi persaingan. Kemudian to window into competition ya sama ya untuk melihat kondisi persaingan, kompetitor melakukan apa, launching produk apa gitu ya. Kemudian user generate content ya, ini juga bisa memudahkan misalnya kita berkolaborasi dengan selebgram untuk membuat konten bisnis yang kita jalankan sehingga orang lain bisa melihat. Kemudian somehow juga konten-konten ketika pelanggan kita happy, mereka mempost ya, wah jilbabnya Vina keren banget ini, harganya murah, bagus, awet, cantik lagi. Nah ini juga bisa ketika mereka mempost dan collaborate dengan Instagram kita itu menjadi sesuatu yang positif juga karena orang akan mendengar postingan dari temennya gitu ya karena temannya sudah teruji menggunakan produk itu seperti itu. Kemudian tap into the power of influencer marketing ya, kita tadi yang bisa saya sampaikan kita bisa menggunakan sosial media influencer untuk bisa membantu mempromot bisnis kita gitu ya. Kemudian tie it all together with social storytelling ya, kita menggunakan caption ya, menceritakan sesuatu yang positif yang tentunya berimpact pada hal-hal yang positif. Makanya pelajaran dalam hal untuk menggunakan caption itu juga sangat penting ya. Nggak hanya desain aja, tapi caption itu juga bisa mempengaruhi. Jadi bahasanya juga bahasa yang santun, yang sopan ketika kita menggunakan membalas chat pelanggan ataupun juga membuat caption postingan gitu ya. Jadi pelanggan pun juga akan happy ya, seperti itu. Oke, selanjutnya benefit of using social media for the company ya, yang pasti reduce marketing cost, cost yang kita keluarkan juga akan lebih terukur dan akan lebih 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 murah dibandingkan kita menggunakan marketing lewat konvensional, misalnya masang billboard di simpang-simpang jalan, bagi-bagi brosur di simpang lampu merah, iklan di radio, televisi ataupun di koran itu pasti secara cost sangat-sangat besar. Namun dengan media sosial ini kita bisa mengukur ketika kita iklan di koran ataupun di televisi, di radio ya, kita nggak tahu berapa orang sebenarnya yang melihat televisi di kondisi saat ini ya. Misalnya seperti saya ya,
mungkin sudah nggak pernah lagi nonton televisi gitu ya, udah jarang. Radio pun mungkin pada saat nyetir saya dengar radio gitu ya. Kemudian yang pasti yang paling sering ya, apalagi koran gitu ya, sudah jarang sekali ya kita cari informasi iklan dan lain sebagainya mungkin dari sosial media, dari website detik.com, kompas.com, CNN dan lain sebagainya. Jadi memang ini juga sudah berubah digital communication di news dan promosi seperti itu. Kemudian increase brand visibility and recognition, kita bisa meningkatkan visibilitas brand dan recognition dari pelanggan kita. Jadi ketika kita bisa dikenal oleh orang dan viral ya, itu bisa orang bisa membuat bisnis kita juga semakin besar karena orang tertarik, apalagi bisnis yang baru mulai ya. Bisnis yang besar udah berjalan puluhan tahun pun juga menggunakan sosial media untuk terus mengupdate sesuatu kepada pelanggannya. Kemudian enjoy high conversion rate, ya ini tadi ya, ketika pelanggan itu senang viral dan orang tertarik untuk bertransaksi membeli produk kita, mereka akan tends to langsung ke WA bisnis kita yang kita cantumkan atau langsung cari di Google Maps yang kita cantumkan di Linktree di profil media sosial kita. Kemudian ataupun kita langsung bertransaksi di e-commerce kesayangan kita karena kita juga join di e-commerce Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, sehingga mereka langsung di-convert ke transaksi penjualan dan pembelian. Kemudian yang selanjutnya improve brand loyalty ya, yang pasti ya dengan adanya sosial media ini bisa memperbaiki loyalitas pelanggan. Semakin pelanggan loyal ya, pelanggan akan follow kita, setiap produk yang akan kita jual, kita promosikan, mereka akan mencari ya, seperti Apple gitu ya, mengundang sosial media influencer saat dunia yang paling banyak followersnya, kemudian membuat review yang positif atau mengundang ke ini ya Apple headquarter di California seperti itu ya, untuk mereview dan melaunch Apple 17-nya seperti itu ya. Kemudian buying is turning sosial ya, jadi transaksi itu nggak antara perusahaan atau pelaku usaha itu dengan pelanggannya tidak hanya sebatas transaksi jual beli aja, tapi juga komunikasi dan interaksi sosial ya antara penjual dan pembeli. Kemudian higher search engine ranking, di mana ini bisa memudahkan orang mencari informasi terhadap produk yang kita jual ya, seperti misalnya teman-teman Pina jualan jilbab, atau misalnya rekan-rekan jualan dodol kentang gitu ya, seperti itu, atau dendeng batoko sako gitu ya. Teman-teman jual di media sosial, kemudian yang search engine ini juga bisa membantu untuk orang-orang yang mencari informasi kuliner enak di Jambi akan masuk ke media sosial teman-teman. Nah, rekan-rekan semua, setiap sosial media itu punya segmen profiling masing-masing ya. Mungkin kayak di Gen Z sekarang ya, di rekan-rekan semua itu nggak suka gitu pakai Facebook karena biasanya pakai Facebook ini yang sudah tua-tua gitu ya. Kemudian umurnya 25 tahun ke atas. Kemudian kalau YouTube ini 18 sampai 35 tahun, Instagram 18 sampai 34 tahun. Kemudian Twitter X ini yang educated, wealthy yang 25-35 tahun ke atas ya, LinkedIn yang profesional, TikTok 10 sampai 19 tahun, Gen Z, female gitu ya. Kemudian Snapchat dan lain sebagainya. Jadi setiap sosial media itu punya segmennya masing-masing ya. Nah, sebagai seorang marketing ya, sebagai seorang marketers ya dan pelaku usaha, kita bisa tahu ya sosial media mana yang pengen kita gunakan gitu. Apakah kita menggunakan semua sosial media atau kita hanya menggunakan sosial media sesuai dengan segmen yang kita tuju seperti itu ya. Jadi menurut saya biar semua pelanggan ini bisa kita ambil, baik itu Gen Y, Boomers, Gen Millennials, Gen Z gitu ya, atau Gen Alpha sekarangnya, anak-anak yang di bawah Gen Z itu, Gen Alpha juga mereka bisa ngelihat iklan kita ya, kita gunakan aja. Baik itu Facebook, Instagram, TikTok, semuanya kita bisa gunakan sehingga mereka juga akan melihat media sosial kita. Nah, kemudian the most subscriber in YouTube ya. Ya ada Mr. Beast, T-Series, Cocomelon, Set India. Ini worldwide ya, dunia ya, Kids Diana. Mungkin kalau di Indo mungkin Ria Ricis, Atta Halilintar, dan lain sebagainya ya. Jadi hebatnya mereka bisa mempromosikan misalnya kan iklan suatu produk gitu ya, dan followersnya akan ini ya ngikut gitu ya. Ini kekuatan the powerful of social media ya. Misalnya pengguna Instagram juga ya. Contohnya the most followers
paling banyak ya followersnya di Instagram. Cristiano Ronaldo ada 652 juta orang. Selena Gomez 421 juta followers. 505 juta followers si Lionel Messi, dan The Rock ya 394 juta followers. Artinya mereka pun dibayar sangat besar ya, sekali postingan baik itu di Instastory atau di postingan Reelsnya, dan ini tentunya juga menjadi sesuatu yang luar biasa, termasuk teman-teman nih masih muda-muda, cantik-cantik, pintar-pintar, smartphone-nya bagus-bagus, gunakan optimalisasi sosial media untuk membuat konten-konten yang bagus, siapa tahu bisa jadi selebgram, dan bisa juga cari uang juga di sana seperti itu ya, earning money juga dari Instagram. Jadi apa namanya, sekali postingan berapa juta bahkan ratusan juta gitu ya. Ini bisa digunakan buat teman-teman untuk menjadi content creator. Oke, yang baru join mohon untuk bisa di mute biar tidak mengganggu. Oke. Oke, baik. Terima kasih, saya lanjutkan. Nah, sosial media for business. Jadi 66,7% itu dengan adanya sosial media itu better communication with customer ya. Jadi kita sangat memudahkan kita untuk komunikasi. Tapi kalau lewat televisi, koran atau TV mungkin pelanggan nggak bisa komunikasi. Tapi kalau di sosial media itu ada feedback. Bisa komen di sosial media, kita bisa baca juga adminnya ya. Bisa merangkum dari postingan kita itu berapa banyak yang positif, negatif, komen-komennya apa aja, dan jadi bisa evaluasi bagi manajemen untuk bisa memperbaiki produk yang dijual, memperbaiki layanan sehingga kita bisa winning the market atau leading the market. Kemudian increase customer satisfaction ya, dengan sosial media ini kita juga tentunya bisa memberikan kepuasan pelanggan, pelanggan itu puas dan pelanggan itu juga akan loyal, better customer service, increase sales ya, dengan viral, kemudian sosial medianya bagus, di-maintain dengan baik, buat kontennya baik, followersnya banyak, tentunya juga akan bisa berimpact pada sales. Kemudian increase brand awareness, iklan atau produk atau layanan yang kita jual tentunya juga bisa dikenal semakin banyak orang gitu ya. Kemudian reduce communication cost ya dalam bisnis, ingat sebagai anak ekonomi ingat ya, memaksimalkan ya, mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya ya. Dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, itu adalah prinsip ekonomi dari zaman saya kuliah sampai sekarang. Jadi dengan adanya sosial media ini bisa menekan efisiensi cost yang dikeluarkan dari sisi komunikasi kita ke pasar seperti itu. Kemudian better feedback from customers, kemudian better market research, better communication and marketing, better ability to showcase company's expertise, gain more business contact ya. Jadi banyak hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan dengan mengoptimalisasi sosial media sebagai digital channel kita dalam melakukan digital marketing promotion ke pasar sebagai pelaku UMKM ataupun pelaku usaha. Nah, ini rekan-rekan semua, this is top 6 digital marketing channel for business, di mana sosial media yang paling banyak digunakan adalah sosial media, kemudian website, kemudian email, kemudian display banners ads, kemudian juga ada mobile application, content marketing. Jadi kita bisa menyadari bahwa sosial media ini paling powerful dibandingin website, email, display, mobile app, dan content marketing ya. Jadi nanti di beberapa minggu ke depan kita juga mempelajari channel-channel marketing yang digital marketing yang lainnya bisa digunakan. Namun saya menambahkan sosial media ini yang pertama karena ini yang paling powerful, bisa kita gunakan dalam menjalankan dan mengedukasi pasar lewat digital channel, salah satunya sosial media. Even contohnya ya, Telkomsel misalnya kita menggunakan sosial media, Pertamina juga mengedukasi pasar, produk layanan, CSR gitu ya. Kemudian Apple ya, termasuk Apple juga worldwide mereka punya 28,4 juta pengguna followers. Kemudian Bank BRI juga sama ya. Jadi semua perusahaan-perusahaan itu menggunakan media sosial untuk membangun brand image dan menjual suatu produk dan layanan. Jadi kita sebagai calon-calon para pelaku UMKM juga harus nih menyiapkan, membangun sosial media, konten dan lain sebagainya untuk bisa menjual produk yang kita jual lewat sosial media. Kemudian ada guideline sosial media yaitu 70-20-10 rule, 70% informasional, 20% emosional, dan 10% promosional ya. Jadi
ketika kita membuat konten itu nggak serta-merta langsung harus ayo beli produk ini, itu pasti akan obsolesce, akan pelanggan akan meninggalkan gitu ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan informasi, entertaining, 20% emosional dan 10% promosi produk itu akan lebih disukai ya. Makanya banyak ya kalau misalnya kita lihat, kita pelajari, kita analisa video-video para selebgram, videonya bagus, misalnya Denny Sumargo gitu ya, membuat video bagus, ujung-ujungnya ada iklan gitu ya. Nah, ini bisa bisa menjadi pelajaran bahwa suatu konten yang kita rise up di sosial media itu nggak langsung serta-merta tends to selling dulu yang utama, tapi lebih ke informasi, edukasi, entertaining ya. Jadi orang akan melihat menarik gitu ya, dan ujungnya oh ini ternyata iklan gitu ya. Nah, ini yang saya ceritakan di awal, organic and paid social media marketing. Jadi kalau organik ini konten yang kira-kira kita posting dan orang akan melihat postingan kita, mungkin yang pertama followers kita sendiri, kemudian mungkin ketika postingan itu viral banyak orang yang melihat. Tapi kalau paid social media marketing adalah tends to yang berhubungan dengan ads promotion manager, misalnya TikTok's ads promotion, kemudian Instagram ads gitu ya, Meta ads gitu ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam. Ini yang paling saya sering gunakan juga dalam menjalankan sebuah bisnis atau menjual produk secara digital. Nah, ini contohnya teman-teman. Mungkin ada yang kenal Edozel ya. Mungkin kalau belum kenal, Edozel ini adalah YouTubers, kondang juga udah senior, seangkatan kayaknya Raditya Dika dan kawan-kawan ya. Jadi beliau juga buat konsultan sosial media namanya Social Bread, yang dibangun oleh Dozel dan tim ini, di mana memberikan advokasi, edukasi, dan juga bisa manajemenkan sosial media teman-teman. Jadi mereka akan membuat konten, kemudian memanage, memposting ya sosial media atas bisnis yang teman-teman bangun gitu ya. Jadi ini bisa jadi solusi. Jadi kalau misalnya kita secara kemampuan shortage ya, kekurangan kemampuan dalam membangun konten sosial media, kita bisa meng-hire konsultan, tapi itu pasti kosnya besar. Tapi di beberapa perusahaan yang sangat besar itu mereka memiliki tim marketing communication sendiri ya, mereka membuat konten sendiri, termasuk di kami di Telkomsel memiliki divisi sendiri yang membuat konten, memiliki desainer ya, memiliki perkakas untuk taking video, studio, termasuk laptop yang canggih untuk melakukan editing dan lain sebagainya, termasuk voice over dan lain sebagainya, sehingga bisa membuat konten yang menarik dengan edukatif ya, seperti itu. Namun makanya tadi ya saya minta teman-teman dari pertemuan saya pertama, saya minta teman-teman buat konten di Instagram, kemudian teman-teman belajar membuat editing video di YouTube ya, kemudian juga editing membuat desain, belajar membuat iklan lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini adalah langkah awal yang saya buka, yang saya ketuk ya buat teman-teman, sehingga teman-teman tahu ternyata jualan itu nggak hanya cuman buka lapak jualan tok gitu ya, tapi ternyata kalau kita mau jualan bisnis kita meningkat secara omset, tentunya kita ketika membuat bisnis itu kan cari untung ya, bisa meng-hire atau membayar gaji karyawan gitu ya. Yang kita lakukan adalah mengoptimalisasi digital marketing ini untuk salah satu cara kita untuk memperbesar bisnis yang kita jalankan. Kemudian, nah, promoting ads di Meta Ads dan TikTok ini bisa kita lakukan. Kita bisa membayar senilai tertentu untuk bisa menaikkan iklan kita dan di views atau dilihat oleh berapa pengguna, dan mereka juga bisa kita arahkan untuk memfollow akun kita, masuk ke profil kita, ataupun bertransaksi melakukan penjualan lewat media yang kita gunakan. Kemudian Meta ini yang paling powerful dan paling saya sering gunakan ya. Kalau TikTok saat ini juga affiliate karena sudah melakukan akuisisi ke Tokopedia ya. Jadi orang ketika melihat iklan tertentu, klik keranjang kuning ya, kemudian bisa masuk ke akun Tokopedia untuk bisa bertransaksi gitu ya. Kemudian teman-teman pernah dengar affiliate marketing, nanti mungkin saya akan bahas di pertemuan khusus selanjutnya karena ini sangat penting. Orang saat ini bisa menjadi dropshipper, bisa menjadi affiliate marketers ya, bisa cari uang cuan dari adanya e-commerce ya, Shopee ya. Bisa jadi affiliate marketing, kita bisa mendapatkan keuntungan dari menjual produk suatu seller gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Meta Ads ini yang paling saya sering gunakan karena mereka bisa terintegrasi antara WA Business
Facebook fanpage, kemudian Instagram bisnis, jadi bisa dikonekkan. Ketika kita menaikkan iklan di Instagram, orang pengguna Facebook pun juga bisa melihat iklan yang kita post, kemudian bisa tends to leads to transaction because mereka akan connect to WA bisnis aja, mereka akan connect ke WA bisnis, akan menchat kita mau beli produk atau layanan yang kita jual gitu ya. Jadi memang ini sangat powerful buat teman-teman pahami sebagai calon pelaku UMKM. Teman-teman bisa ikut sertifikasi digital marketing ya, yang diadakan Google atau Facebook dan lain sebagainya. Teman-teman pelajari lebih dalam, ikut pelatihan BNSP dan lain sebagainya, atau teman-teman belajar aja otodidak di internet banyak informasinya. Intinya teman-teman harus belajar gimana caranya membuat konten ya, kemudian membuat desain, membuat video-video yang edukatif, menarik, sehingga teman-teman videonya juga bisa menarik orang untuk melihat. Ini contohnya ya, ketika di Jambi, ketika menggunakan saya di tim IndiHome untuk salah satu cara untuk meningkatkan penjualan IndiHome, caranya lewat promo di Facebook fanpage. Saya konekkan dengan Instagram dan WA bisnis. Jadi orang yang ada di Jambi ketika mau masang IndiHome akan muncul iklan, kemudian juga langsung bisa bertransaksi lewat WA bisnis. Dan ini salah satu the powerful of Meta Ads promotion lewat sosial media untuk bisa mempromosikan bisnis yang kita jalankan. Biaya iklannya juga murah ya, mulai dari 16.000, 20.000 per hari. Dan itu bisa dilihat dari berapa ribu orang gitu yang melihat iklan kita, scrolling TikTok dan lain sebagainya, sehingga kita bisa membantu untuk mempromosikan lewat media ini dengan efektif. Oke, saya pikir cukup untuk materi hari ini. Saya kalau ada yang mau bertanya ya, masih ada waktu, silahkan. Untuk di minggu depan, rekan-rekan semua, saya memberikan tugas ketiga, yaitu membuat video di YouTube. Ingat, video di YouTube itu dalam bentuk landscape, bukan potret ya. Kalau potret kameranya berdiri, kalau landscape itu kameranya ini ya dikesampingkan. Jadi buatlah video 5-10 menit dan post di YouTube teman-teman ya. Video dalam bentuk landscape. Kemudian wawancara pelaku UMKM yang menggunakan sosial media untuk promosi dan berjualan dan membangun brand image, sorry bukan brand ya, brand image dan awareness di sekitar lokasi kampus ya. Lakukan wawancara, beberapa poin yang perlu. Yang pertama, nama usaha, alamat, jualan apa, berapa lama menjalankan bisnis, berapa cabangnya, target segmennya apa, berapa jumlah karyawan, nama sosial medianya apa, seberapa sering melakukan postingan materi di sosial media usaha, seberapa dampak sosial media terhadap usaha yang dijalankan, apakah akan terus menggunakan sosial media dalam menjalankan usaha, dan siapa yang megang sosial media ya. Misalnya nih teman-teman tinggal di Telana, di Kasang, atau di di eh, Mendalo atau Simpang Rimbo atau di manapun ya, teman-teman silakan di depan kosannya misalnya ada yang jual martabak, ada jualan nasi padang, atau ada jualan empe-empe atau jualan Thai tea dan lain sebagainya, silakan diwawancara. Pak, boleh nggak kalau misalnya wawancara ke usaha yang dijalankan teman saya sendiri karena kebetulan kenal dekat, boleh? Atau teman-teman suka nongkrong di kafe Kenanga, kafe ini Janji Jiwa atau kafe kafe apa lah ya, mungkin teman-teman suka nongkrong di sana dan kenal sama ownernya atau sama karyawan, silahkan boleh diwawancara. Jadi teman-teman bisa wawancara 5 menit gitu ya untuk beberapa pertanyaan berikut. Nah, tugasnya diupload di YouTube, silahkan diedit sebisanya sebagus mungkin. Kemudian masukkan nama nih mata kuliah asal kampus, nama dosen pengajar, kemudian diupload paling lama Rabu depan karena kita kuliah di Kamis, jadi hari Rabu 17 September mohon di-post. 17 September 2005, sorry ya. Eh 17 September 2005 teman-teman post di link tugas seperti biasa, seperti itu ya. Nanti habis ini materi PDF-nya saya akan kirimkan ke teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya terkait tugas? Silakan. Sebelum saya masuk ke absen sore ini, Izin Pak, boleh silakan. untuk videonya itu harus formal atau boleh kayak video vlog gitu Pak? Boleh video vlog a day in my life misalnya gitu, boleh silakan. Nggak masalah, yang penting teman-teman buat sesantai mungkin. Jangan terlampau kaku harus pakai jas alma mater atau pakai blazer dan lain, nggak usah. Yang penting teman-teman intinya mengetahui
seberapa penting peran sosial media ini yang digunakan oleh pelaku usaha langsung gitu ya. Jadi mau buat a day in my life, hari ini saya mau melakukan interview ke salah satu pelaku UMKM jual pempek di depan rumah saya di daerah Talang Bakung atau di Selinca atau di mana di Simpang Duren atau di Mendalo ataupun di Simpang Tiga Sipin, Telanai dan lain sebagainya. Boleh bebas ya, silakan. Ada yang lain mau ditanya? Saya Pak, Boleh, silakan. kalau UMKM-nya satu satu orang satu UMKM gitu ya Pak? Ya, Atau boleh dua gitu? eh, kalau Tia misalnya mau buat satu boleh, kalau mau buat dua ya boleh juga. Pokoknya Enggak, maksud saya Pak, satu UMKM itu bisa dua orang atau satu orang gitu. sebaiknya beda-beda lah biar kita tahu. Misalnya nanti Tianya Taiti depan rumah kos, nanti si Khairunisa teman satu kosannya buat yang sama kan nggak ini ya. Sebisa mungkin yang berbeda lah kan banyak tuh UMKM. Misalnya ada yang jualan es tebu, ada jualan pempek panggang atau jualan apapun itu ya. Kalau bisa dibedakan ya, sebisa mungkin dibedakan. Ada yang lain? Cukup? Nanti teman-teman bisa ini ya, bisa. Bapak, Boleh silakan. Ada yang satu lagi. Silakan. iya Pak. Tadi berarti boleh even misalnya ada teman kelas yang membangun usaha atau Boleh, gimana boleh, gitu. boleh Ahmad. Boleh, misalnya Ahmad punya temennya jualan seblak di depan dekat rumahnya di Simpang gitu ya, Simpang Tiga Sipin atau di ini di mana di Puri Mayang gitu atau di mana ya silakan, boleh nggak masalah, silakan. Oke, Baik Bapak. ya makasih ya. Oke, saya langsung aja untuk absen untuk hari ini. Nah teman-teman di tugas 3 ya linknya nanti teman-teman silahkan masukkan link YouTube-nya di sini di Rabu depan 17 September sebelum jam 5 sore. Nah, ini tugasnya yang kemarin Karunisa nggak buat, yang lain ini bagus ya. Oke, untuk hari ini, hari ini tanggal 11 September, saya minta waktu 5 menit untuk absen sebelum saya tutup. 4 September ya, 11 September 2025. Oke, Usna Hidayah ada? Hadir, Pak. Ya, kemudian Aulia ada? Hadir, Pak. Oke, kemudian Felicia, Hadir, Pak. Muhammad Fawas, Hadir Pak. Sulfa Agustin, Hadir, Pak. Doni Manik, Hadir Pak. Ahmad Ginanta, Saya Bapak. Leo Cornelius, Hadir Pak. Tio, Alpa ya, Khairunisa, Alpa, Lavina Nia, Hadir, Pak. Mohon Lavinia. maaf, Pak. Tadi mic-nya nggak hidup. Saya hadir Bapak Hairunisa. Oh iya, tugasnya jangan lupa dibuat ya. Ya, Bapak. Minggu kemarin nggak buat tugas. Oke, Aidil Angga, Hadir Pak. Nathanael, Hadir Bapak. Muhammad Alvin, Hadir Pak. Vicky, Firman, Hadir Pak. Sevatra, Hadir Pak, Mas hadir. Carmelia, Hadir, Pak. Miliana Lahagu, apa ya? Inayatul Iza, Hadir, Pak. Diajeng, Hadir, Pak. Agril, Hadir, Pak. Jose Deo, apa ya? Rani Sagita, Hadir, Pak. Vina Apriani, Hadir, Pak. terakhir Tia Soraya. Hadir Pak. Oke, baik, saya pikir cukup. Rekan-rekan semua, nanti kalau ada yang bingung, boleh jangan sungkan-sungkan chat ke WA saya atau di grup, nanti saya akan bantu. Kemudian untuk materi PDF-nya nanti saya akan post di WA grup setelah ini ya. Untuk video Zoom-nya mungkin besok saya edit dulu. Oke, saya pikir cukup. Sehat-sehat buat semua. Jangan lupa banggakan kedua orang tua. Buat tugas yang rajin. Kemudian lulus tepat waktu ya. 3,5 tahun. Jangan lulus 5 tahun, 7 tahun. Sayang banget waktunya. Rugi banget. Teman-teman sudah kerja di mana-mana atau udah sukses di usahanya. Baru lulus 7 tahun mau DO ya. Sayang banget. Lulus tepat waktu dan banggakan kedua orang tua.
Saya pikir cukup. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak. Ya, mari.